untuk rumah sakit yang memang melaksanakan pelayanan atau yang di SK-kan. Pada dasarnya memang yang di SK-kan. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang ternyata tidak termasuk SK rujukan COVID, tetapi mereka melaksanakan pelayanan. Jadi boleh, sebaiknya melakukan self-assessment, menilai dirinya sendiri. Rumah sakit menilai dirinya sendiri, apakah rumah sakitnya sudah mempunyai kemampuan. Kita besok pun lebih detail lagi untuk pelaksanaan Monep Hospital Readiness ini, dan saya harapkan semua teman-teman rumah sakit seluruh provinsi, di seluruh provinsi Sumatera Utara terpapar. Jadi link Zoom ini juga saya minta besok dibuatkan juga dari pukul 8 sampai pukul 9. Silakan boleh mendengarkan. Tetapi nanti kita akan fokus ke Rumah Sakit RSUD Pringgadi. Izin Dr. Lestari, kalau bisa nanti besok dari dari Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten Dinkes Kota Medan bisa hadir perwakilan ya di acara offline kita di RSUD Pringgadi besok. Baiklah Bapak Ibu, ini penjelasan saya singkat mengenai persiapan kita untuk pelaksanaan Monep Hospital Readiness untuk besok. Sebelum masuk ke acara sosialisasi singkat mengenai IKP dan IMN rumah sakit, saya lakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada masukan dari Pak Direktur atau dari tim mutu atau Satgas RSUD Pringgadi atau Dinkes Provinsi dan Kota, saya persilakan. Silakan Pak Ade. Ya, saya Dr. Silakan Pak. Ya Dok, silakan. Untuk pemaparan besok, apakah setiap elemen tilik dipaparkan atau bagaimana, Bu? Nah, jadi silakan. Kalau seandainya rumah sakit sudah siap daftar tilik 12 komponen itu Dok, sudah siap dan dia sudah ada dokumen buktinya dalam bentuk PPT, silakan sajikan. Tetapi kalau misalnya rumah sakit ternyata belum siap Bu, kami belum siap PPT-nya untuk dokumen-dokumen buktinya, biasanya beberapa rumah sakit itu Dokter Ade, setiap komponen, misalnya komponen satu, kemudian satu subkomponen mereka lampirkan di PPT apa dokumen buktinya yang sudah dilaksanakan di rumah sakit. Silakan disajikan dari mulai komponen 1 kita akan bahas sampai komponen 12 tersebut, dan kita bersama-sama secara bertahap akan berdiskusi apakah penilaian self assessment yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit sudah sesuai apa yang dimaksud dari pedoman hospital readiness yang kita ambil dari WHO ini. Kalau nanti kita berdiskusi kan Dok, tetapi misalnya ada beberapa rumah sakit saya datangin, Dok kami belum siap Dok, kami hanya membacakan aja, nanti dokumen buktinya dokter bisa lihat langsung, misalnya dia hanya bacakan aja Dok poin-poin dari dari komponen itu, kemudian beliau menyampaikan teman-teman rumah sakit bahwa kami sudah menyiapkan SK ini atau apa-apa, mungkin ada beberapa saya lihat dan saya klarifikasi, begitu Dok. Kalau itu disajikan yang pada jam 10 setelah kita pembukaan dan presentasi singkat dari saya mengenai hospital readiness. Jadi Dokter Ade nanti silakan rumah sakit. Kalau sudah siap apa dokumennya, nanti kita berdiskusi. Setelah berdiskusi mungkin sambil diskusi itu ada beberapa telusur dokumen, nanti ada beberapa yang saya lihat bersama Dr. Profi, Dok. Kemudian terakhir kita mungkin akan telusur ke lapangan, melihat lapangan mulai dari pasien masuk sampai pasien. Begitu Dokter Ade. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Dok, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Dok? Ya, sama-sama Dok. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi untuk persiapan kita mengenai Monep Hospital Readiness besok?
di RSUD di Kota Medan. Saya berharap semua teman-teman dari kabupaten, kota, dan provinsi bisa ikutan hadir melalui Zoom ya. Nanti undangan akan dibuatkan lagi oleh RSUD Pringgadi. Ada kata-kata yang akan disampaikan juga dari kita undangannya. Kemudian saya harapkan juga seluruh rumah sakit di provinsi Sumatera Utara juga ikut bergabung. Ya, kita ini bukan penilaian, kami tim akreditasi bukan menilai, tetapi kami monet akan membimbing ya, Bapak Ibu akan membimbing hal-hal yang memang harus dilaksanakan di rumah sakit. Oke, Ibu Risna, Ibu Pak Direktur dan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Pringgadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup jelas, ya, sudah cukup jelas, Dok? Cukup jelas. Oke, sampai ketemu nanti ya. Oke, nanti kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Saya akan mensosialisasikan sedikit mengenai pertama sekali mengenai insiden keselamatan pasien ya, pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan info mengenai pelaporan aplikasi insiden keselamatan pasien untuk di rumah sakit. Apakah sudah terpapar semua teman-teman rumah sakit mengenai pelaporan insiden ini yang dilaporkan melalui aplikasi Mutu Pasienkes? Bagaimana? Oke, saya tidak mendengar dari teman-teman. Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian, sekilas saya jelaskan bahwa kita ada aplikasi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dari Kementerian mengeluarkan aplikasi yang namanya Mutu Pasienkes. Aplikasi tersebut, aplikasi Mutu Pasienkes tersebut kita keluarkan kepada rumah sakit yang pertama kali mengenai di dalam aplikasi tersebut kita bisa melaporkan satu yang hal saat ini yaitu aplikasi pelaporan, maaf ini indikator ya, saya keluarkan, ternyata saya aplikasi ini. Sebentar ya Bapak Ibu, maaf. Dua-duanya ini. Oke, nggak apa-apa, nanti saya buka yang aplikasi insiden keselamatan pasiennya. Ini kita sosialisasikan dulu mengenai aplikasi indikator nasional mutu rumah sakit. Jadi aplikasi indikator nasional mutu rumah sakit ini kita sudah sosialisasikan kepada seluruh rumah sakit se-Indonesia pada tanggal 8 dan 9 November 2021 Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian di rumah sakit sudah melaksanakan pelaporan indikator nasional mutu melalui aplikasi dari KAS ya. Senar, biasanya teman-teman rumah sakit sudah melaporkannya. Jadi untuk saat ini sejak tanggal 8-9 November dan dibuat surat dari Direktur Mutu dan Akreditasi bahwa sejak 1 November
sejak 1 November seluruh rumah sakit di Indonesia harus melaporkan indikator nasional mutu rumah sakit melalui aplikasi http://mutupaskes.kemkes.go.id/simar. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini Bapak Ibu terpapar aplikasi Mutu Pasyankes ini ada yang tanpa simar ya, ada yang tanpa simar, ada yang dengan simar. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu masuk ke aplikasi Mutu Pasyankes tanpa simar, nanti akan tampak empat aplikasi yang dilaksanakan, yaitu IKP, kemudian IMN yang saat ini masih dinonaktifkan, kemudian pelaporan hospital readiness yang akan kita monet besok, kemudian upload dokumen kesiapan rumah sakit untuk menjaga mutu. Jadi upload tersebut bisa digunakan oleh teman-teman rumah sakit yang telah habis masa akreditasinya dan untuk perpanjangan dengan pihak BPJS. Itu telah disampaikan berdasarkan SE 455 mengenai hal tersebut. Jadi Bapak Ibu apabila masa akreditasinya, karena selama pandemi COVID ini kita melakukan penundaan terlebih dahulu selama masa pandemi, maka Bapak Ibu tetap dapat bekerja sama apabila masa kerjasamanya telah habis ya, masa kerjasama atau akreditasinya telah habis, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen mutu tersebut di aplikasi ini. Jadi apabila membuka http://2mutupasyankes.kemkes.go.id tanpa simar ya Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 dashboard hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu mengupload hospital readiness dan hospital readiness atau kesiapan rumah sakit, dan mengupload tentang kesiapan rumah sakit untuk menjaga mutu yang berkaitan dengan MOU dengan BPJS. Kemudian lagi untuk melaporkan insiden keselamatan pasien. Nah, untuk indikator nasional mutunya Bapak Ibu sekalian, kita saat ini disosialisasikan 1 November ini menggunakan link ini ya Bapak Ibu, ada simarnya. Kalau untuk link aplikasi simar ini hanya di dalamnya ada hanya indikator nasional mutu. Oke, kita lanjut. Ya, ini tata caranya hampir sama. Setelah membuka link tersebut, kita akan diharuskan mengisi username dan password. Username-nya adalah nomor registrasi rumah sakit dan password-nya adalah 1234. Ya, Bapak Ibu, di dalam dashboard indikator nasional mutu simar ini akan ada petunjuk pengisian profil rumah sakit. Nah, profil rumah sakit ini atau DO yang indikator nasional mutu tersebut sudah saya kirimkan juga ke Ibu Dr. Risma dan akan diberikan sebagai link materi. Jadi materi-materi yang disosialisasikan singkat pada hari ini pun sudah saya sampaikan, termasuk profilnya ya. Profil ini masih berupa draft Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempelajari di dalam profil tersebut bagaimana cara menghitung indikator nasional mutunya. Ada 13 yang terpilih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mungkin agak berbeda dengan SNAR karena profil rumah sakit atau indikator nasional mutu yang terpilih dari yang kita buat dari Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu bisa pelajarin dan pahami di dalam profil rumah sakit tersebut. Linknya nanti disampaikan draftnya ya di dalam link materi. Di dalam profil itu Bapak Ibu dari tim mutu silakan mensosialisasikan ke unit-unitnya. Karena pada aplikasi Simar ini rumah sakit melaporkan setiap bulannya. Jadi capaian indikator nasional mutu dalam 1 bulan yang dilaporkan. Misalnya untuk bulan November ini dilaporkan pada bulan Desember. Untuk pengumpulan dan bentuk pengumpulan dan tekniknya atau form pengumpulan hariannya, kami persilakan rumah sakit untuk melaksanakannya. Kami hanya menarik data setiap tanggal 10 di bulan Desember, misalnya untuk pelaporan bulan November, kami akan dari Kementerian Kesehatan akan menarik laporan indikator nasional mutu rumah sakit tersebut di tanggal 10 bulan Desember Bapak Ibu. Jadi setiap tanggal 10 bulan Desember Bapak Ibu sebaiknya sudah mengupload 13 indikator nasional mutu yang harus dilaporkan rumah sakit mulai 1 November ini.
Ya, Bapak Ibu, silakan dibaca, dipelajari. Mungkin secara bertahap, kami dari Kementerian Kesehatan siap memberikan jawaban-jawaban apabila ada permasalahan mengenai pengisian indikator nasional mutu, baik dalam aplikasinya maupun dalam pelaksanaannya. Oke, nanti akan kita dapatkan. Nah, ini kita mulai di saat kita membuka http multipasankes.kemkes.go.id/simar, kemudian masukkan nomor registrasi, masukkan password 1234, kemudian login, maka kita akan dapatkan tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Tampilan seperti ini ada titik 3. Dia akan tampak langsung menampilkan profil rumah sakitnya. Benarkah kita masuk ke link aplikasi rumah sakit kita ya. Kalau ini Rumah Sakit Al-Zaka Al-Munari Makassar. Ya, kemudian kita klik garis 3 untuk melihat menu dashboard. Kemudian akan tampak dashboard seperti ini ya Bapak Ibu. Ada petunjuk pengisian, ada profil rumah sakitnya, ada form laporan IMM-nya, kemudian ada rekapan-rekapan dan grafik. Oke, lanjut. Ini petunjuk pengisian aplikasi. Pada petunjuk pengisian aplikasi, setelah Bapak Ibu masuk ke aplikasi masing-masing, Bapak Ibu bisa mendownload. Dalam petunjuk pengisian ini, Bapak Ibu silakan download, kemudian difotokopi, dibagikan ke unit-unit agar lebih paham. Di sini ada petunjuk tahap-tahap untuk masuk ke aplikasi, kemudian ada profilnya. Profil di dalam profil ini menjelaskan DO, NUM, Perdenum, dan bahasan-bahasan mengenai 13 indikator nasional mutu yang terpilih oleh Kementerian Kesehatan untuk dalam waktu dekat ini akan disahkan oleh keluar Permenkesnya mengenai indikator nasional mutu, bukan hanya rumah sakit aja tetapi seluruh pasien yang ada di kita, yaitu puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan UPD. Kita membuat indikator nasional mutu secara keseluruhan dan akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini peraturannya, dan teman-teman di Paskes harus melaporkan pelaporan tersebut. Silakan pahami melalui profil ini, Bapak Ibu bisa memahami apa-apa yang harus kita laksanakan di unit dalam bentuk pengumpulannya. Karena memang kalau beberapa teman-teman rumah sakit bertanya, kok beda Bu dengan STAR? Ya, kita agak beda, dan kita ini adalah yang terpilih, dan ini yang akan wajib ya yang dilaksanakan. Nanti teman-teman dari lembaga akreditasi silakan membridging aplikasi kita yang dari kementerian ya. Nanti akan ada 5 lembaga lagi selain KARS ya untuk melaksanakan akreditasi. Apabila kita mempunyai aplikasi, silakan lembaga-lembaga membridging aplikasi kita siapkan ya aplikasi indikator nasional mutu yang wajib dilaporkan oleh seluruh rumah sakit Indonesia. Kemudian di dalam petunjuk tersebut juga akan kita dapatkan tahapan pengukuran indikator nasional mutu. Ada tahapannya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kemudian kita klik dashboard profil SIMAR, akan tampak ini profil rumah sakit. Profil rumah sakit ini kita ambil dari RS online Bapak Ibu ya. Apabila rumah sakitnya ada beberapa rumah sakit yang bertanya, Bu, saya tidak masuk kode rumah sakit saya ternyata belum terdaftar. Silakan hubungin kita. Ya, silakan hubungin kita bisa melalui Ibu Jahra atau Pak Sofi yang ada nomor teleponnya di pelaporan insiden keselamatan pasien di kontak. Nanti dibantu untuk biasanya rumah sakit yang baru terdaftar di RS online datanya belum lengkap seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan klik tampilan menu formulir laporan ya. Nah, formulir di dashboard ada menu formulir laporan IMN SIMAR, ya ada pilih bulan, pilih tahun. Bapak Ibu akan mengisikan klik pilih bulan, misalnya bulan November tahunnya 2021. Ini kita masukkan ke aplikasi di bulan Desember ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa indikator ini ada sekitar 13, jadi hampir sama ya. Di sini saya ambil satu indikator kita dari 13 itu, kepatuhan kebersihan tangan. Jadi di dalam dashboard tersebut nanti hanya berupa NUM, hasil NUM, kemudian hasil denumerator pada bulan yang diukur, contohnya kepatuhan kebersihan tangan. Numeratornya adalah jumlah kebersihan tangan pada yang dilakukan NUM-nya ya, kemudian yang ini sesuai ininya ya, standarnya ya.
kemudian jumlah seluruh total populasi atau sampelnya. Kemudian selain secara otomatis setelah kita memasukkan angka capaian NUM per denum tersebut, capaiannya akan tampak di aplikasi secara langsung ya. Kemudian dan rencana tindak lanjut ya. Pada analisa capaian ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin ada beberapa rumah raksit yang bertanya, Bu, kita tidak bisa mengisi setiap bulan, bagusnya 3 bulan sekali. Oke, kalau ini memang aplikasi dibuat untuk dilaporkan setiap bulan, Bapak Ibu sekalian, analisa capaian ini silakan untuk menganalisa capaian 1 bulan ini tercapai atau tidak tercapai dari targetnya dan permasalahannya apa. Dan untuk 3 bulan selanjutnya boleh disampaikan analisanya secara detail mengapa tidak tercapai atau ada hal-hal hambatan lainnya. Kemudian apa rencana tindak lanjut, misalnya tidak tercapainya, ada rencana tindak lanjutnya akan melakukan sosialisasi dan pemahaman profil dan sebagainya ya disampaikan. Oke, ini ada 13 yang terpilih Bapak Ibu. Di sini silakan Bapak Ibu perhatikan ada 13 indikator nasional mutu yang kita pilih dan targetnya. Silakan dipelajarin di profil ya. Karena saya tidak secara detail mempelajari IMN perlu waktu yang begitu panjang, sedangkan waktu kita singkat, saya hanya memperkenalkan aplikasi ini. Oke, ada 13 indikator. Mungkin kalau di SNAR Bapak Ibu lebih kenal ada 12, tapi diperhatikan itu beberapa ada yang beda ya. Silakan yang kita ambil dan kita lakukan 13 indikator ini. Oke, nah nanti di dalam laporan IMN SIMAR tadi di sheet-nya akan tampak sampai dari 1 sampai 13 hampir sama, NUM per denum sampai ada NUM per denumnya. Kemudian di ujungnya kita akan tampak klik simpan dan klik kirim. Pada klik simpan ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sekalian baru mengisi nomor 2 dan Bapak Ibu ada kerjaan, silahkan klik simpan. Nanti dibuka lagi bisa dilanjutkan. Dan kemudian untuk klik kirim ini apabila 1 bulan tersebut dari indikator 1 sampai indikator 13 sudah Bapak isi semua, baru klik kirim. Apabila ada yang belum terisi, biasanya aplikasi akan menunjukkan hal-hal yang belum diisi ya. Nah, setelah selesai itu maka akan tampak Bapak Ibu rekapan. Rekapan tadi ada rekapan bulanan SIMAR, rekap bulanan semester, rekap bulanan, triwulan, semesteran, dan rekap tahunan. Bapak Ibu yang sudah isi, Bapak Ibu bisa download Excel-nya ya, di-download Bapak Ibu ambil dan bisa menjadi arsip Bapak Ibu sekalian ya, isian tersebut dari masing-masing rekapannya. Nah, kemudian di sini Ibu akan tampak klik edit ya di rekap Shopee ya, nggak bisa dari gini ngapain lagi gitu. Oke, di mute ya. Oke, kita lanjut ya. Ada klik edit dan klik hapus. Kalau klik edit ini Bapak Ibu sekalian, untuk indikator nasional mutu hanya bisa diedit dan dihapus dalam waktu 7 hari. Misalnya, paling lambat itu pelaporan harus dimasukkan ke aplikasi adalah tanggal 10. Bapak Ibu misalnya masuk untuk mengisi aplikasinya di tanggal 1, Bapak Ibu punya waktu 7 hari, boleh menghapus dan mengedit. Setelah 7 hari, laporan itu permanen, tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Nah, di rekap bulanan juga kita bisa lihat pilih bulan dan klik bulan dan tahunnya untuk memilih misalnya ya, untuk melihat. Ini rekap bulanan, kemudian ini rekap triwulan, hampir sama ya. Triwulan itu gabungan dari 3 bulan, dia akan tampak apabila kita setelah mengisikan form laporan tersebut 3 bulan akan tampak triwulan 1. Kemudian dan selanjutnya ya, kalau sudah lengkap laporannya akan tampak di rekapannya. Dan kita pun bisa download Excel-nya. Kemudian ini rekap semesteran ya. Kemudian rekap tahunan. Rekap tahunan selain rekap juga sama seperti rekap bulanan, semester dan triwulan, juga ada kita grafik, dibuat grafik di aplikasi tersebut. Bapak Ibu bisa melihat ya. Di sini masing-masing 13 indikator itu akan ditampilkan
grafiknya, capaian provinsi diperlihatkan, kemudian targetnya diperlihatkan, kemudian capaian rumah sakitnya. Akan kita lihat apakah kita sudah tercapai, bagaimana dengan rata-rata rumah sakit seprovinsi. Apakah kita paling rendah ataukah sudah tercapai atau belum, akan tampak di laporan tersebut ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat. Oke, ini rekap tahunan tadi yang dalam bentuk Excel. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah mengenai aplikasi IMN Simar. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya masuk sekilas ke aplikasinya ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Saya kenalkan sekilas saja mengenai aplikasi tersebut. Masuk ke aplikasi biar Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Tadi kita masuk ke aplikasi Mutu Pasyankes Simar. Jadi klik http://2/mutu pasyankes.kemkes.go.id. Nah, kalau masuk sampai .id ini, kita butuh Pasyankes yang ada 4 tadi ya Bu, ada IKP, ada IMN yang dinonaktifkan dulu, ada hospital readiness, ada penguploadan dokumen mutu. Tetapi ini kita untuk masuk ke laporan aplikasi IMN Simar yang sudah disosialisasikan baru-baru ini di bulan awal November ya. Kita tambah /Simar ya, kemudian login. Bapak Ibu sini indikator nasional mutu, ini ada username yaitu nomor registrasi rumah sakit dan kemudian ada passwordnya. Ini oke, saya coba ambil satu rumah sakit mana ini? Kemudian nanti kita lihat 1 2 3 4. Kemudian kita login. Bapak Ibu kita login. Nah, langsung rupanya saya membuka rumah sakit Al-Jala Anmari Makassar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini tadi sudah jelaskan bahwa ada titik 3 ya, pas di saat kita buka Mutu Pasyankes, kemudian kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, ada petunjuk pengisian profil rumah sakit from laporan IMN. Ada petunjuk pengisian, kita klik, lihat. Nah, di sini ada petunjuk pengisian yang bisa Bapak Ibu download dan bisa di-print, kemudian disampaikan ke teman-teman di unit untuk lebih memahami bagaimana cara pengisian tersebut. Di dalamnya ada user manual, profil IMN rumah sakit. Jadi kamusnya profil ini. Bapak Ibu mungkin bingung 13 indikator ini memahaminya bagaimana. Baca di profil ya. Profil juga draftnya sudah saya sampaikan di materi untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tahapan pengukuran indikator nasional mutu. Di dalam tahapan ini Bapak Ibu juga diajari bagaimana cara mengambil sampelnya dengan rumus solving dan sebagainya. Bagaimana setelah kita melakukan pengukuran, kita pun harus melaksanakan validasi. Apakah indikator nasional mutu yang sudah kita ukur itu sudah valid? Apabila sudah tercapai itu sudah valid. Kita melakukan validasi, itu juga disampaikan di 3 itu ya. Bapak Ibu bisa download dan bisa dipelajari. Oke, saya kembali. Oke, ini masuk lagi ya. Nah ya, tadi kita petunjuk pengisian, sekarang profil rumah sakit ini ya akan tampak. Pastikan rumah sakit Bapak Ibu benar datanya. Kemudian kita masuk ke form laporan IMN. Nah, ini yang intinya ya. Form laporan IMN seperti tadi, silakan pilih bulan, tahun, dan ini ada 13 indikator, yaitu NUM, denumnya, capaiannya, analisa capaian, rencana tindak lanjut. Bapak Ibu silakan isi 13 indikator yang sudah Bapak ukur dalam waktu bulan November ini, sudah diukur dan dihasilkan hasil akhirnya dari masing-masing unit dan disampaikan kepada tim yang bertanggung jawab untuk melaporkan. Silakan kebijakan dari direktur rumah sakit siapa yang diserahkan untuk membagikan, mengisi, mengupload isian indikator nasional mutu yang dicapai di bulan November dia kemarin yang dilaksanakan di Desember nanti ya. Nanti ada 13 indikator yang sudah tercapai. Ini sangat mudah sekali ya. Indikator nasional mutu kita yang simpelnya. Jadi capaian, kemudian ada NUM, denumnya, kemudian secara otomatis nanti misalnya di sini kita tulis 34, di sini kita tulis 100.
populasinya, secara otomatis capaian akan tampak. Ya otomatis, kemudian kita silakan mengetik analisa capaian, ada 1000 karakter, rencana tindak lanjut juga ada 1000 karakter. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu pengecualian. Saya untuk kepatuhan kebersihan tangan ini minimal ya Bapak Ibu 200. Jadi 200 sampelnya atau sampelnya yang digunakan ya. Ini 200 itu dalam satu unit. Beberapa rumah sakit yang bilang bahwa mereka tidak sanggup kalau satu unitnya 200. Nah, ini sudah ketentuan peraturan satu unit 200. Tetapi ini peluang ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan individunya yang harus kita lihat kepatuhan kebersihan tangan, tetapi peluangnya. Satu peluangnya misalnya kita menilai satu dokter mungkin dia melaksanakan berapa peluang di saat dia setelah kan ada indikasinya setelah menyentuh pasien atau sebelum menyentuh pasien atau dan ada 5 indikasi tersebut ya, itu dimasuk peluang. Jadi satu unit itu minimal 200. Apabila kurang dari 200 di rumus ini dia tidak bisa. Jadi kita buat ketentuan ini yang hal-hal yang kita buat catatan dan silakan pelajarin di profil. Kemudian untuk kepuasan pasien Bapak Ibu sekalian ini langsung capaiannya, jadi langsung hasilnya. Bapak Ibu silakan melihat Permenpan tentang kepuasan pasien nomor 14 tahun 2017 itu ambil kuesionernya, itu ada 9 pertanyaan kuesionernya. Silakan Bapak Ibu mau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk melaksanakan penilaian kepuasan pasien, kemudian hasil hitungan tersebut disampaikan. Dok, ini kan dilaporkan setiap bulan, sedangkan kepuasan pasien kan berdasarkan Permenpan 6 bulan atau 1 tahun dilaporkan. Oke, apabila di bulan tersebut misalnya di November tidak dilakukan, terus angka 0 ya Bapak Ibu, hasilnya 0, tidak dilakukan. Nanti di sini analisanya tidak dilakukan ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah 13 indikator. Kemudian tadi saya jelaskan ada klik simpan dan ada klik kirim ya. Apabila sudah lengkap, klik kirim dan klik simpan. Oke. Nah, tadi juga dijelaskan rekap-rekapannya, ini ada rekap bulanan ya, kalau kita sudah mengisi ada rekap bulanan, ini dijelaskan bisa Excelnya di-download, kemudian ini bisa edit dalam waktu 7 hari sejak Bapak Ibu masuk ke aplikasi dan bisa hapus, tetapi lewat dari 7 hari tidak bisa diutak-atik lagi apa yang telah Bapak Ibu laporkan. Hal ini untuk membuat kepatuhan dalam pelaporan ya. Kemudian sama triwulan, semester, di sini ada grafik tadi, grafik tahunan yang warna hijau, yang warna biru ini adalah capaian provinsi, warna merah adalah target secara nasional, yang warna hijau adalah capaian rumah sakit. Setelah Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu akan tampak ya. Ini apabila mau dihilangkan, misalnya capaian provinsi mau dihilangkan, klik aja warna birunya. Itu diadakan. Misalnya targetnya mau dihilangkan, boleh kita hilangkan ya, atau kita mau punya rumah sakit kita hilangkan, bisa diklik aja ya. Oke, ini mengenai sekilas. Oke, nih, nah Bapak Ibu sekalian, nanti apabila Bapak Ibu bertanya bagaimana kami untuk umpan balik untuk capaiannya, dashboard ini akan ditambahkan untuk umpan balik seperti IKP ya, insiden keselamatan pasien. Jadi tahap selanjutnya. Oke, selesai. Ini log out, kita keluar ya kalau ini keluar. Nah, ini Bapak Ibu tentang indikator nasional mutu. Oke, saya lanjutkan, ini pukul 9, saya lanjutkan mengenai aplikasi, sambil saya lihat dulu, buka slide-nya, karena tadi rupanya saya siapkan slide yang salah. Sama. Ya, Bapak Ibu, saya ambil dulu untuk IKP. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien. Tadi kita ke aplikasi pelaporan indikator nasional mutu dengan aplikasi mutu pasienkes yang ditambah SIMAT.
Untuk aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien ini kita masuk ke Mutu Pasienkes tanpa /simar ya Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasi pelaporan insiden keselamatan pasien ini sudah kita sosialisasikan pada tanggal 28 dan 31 Mei 2021 kemarin. Dan berdasarkan surat Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan nomor YM01 2021 tanggal 24 Mei terhitung mulai 1 Juni ya Bapak Ibu 2021 seluruh rumah sakit di Indonesia melaporkan IKP, insiden keselamatan pasien yang eksternal saja ya, yaitu KTD dan Sentinel kepada KNKP melalui aplikasi ini http://mutupasienkes.kemkes.go.id ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke sini, kita bisa mengisi aplikasi. Jadi untuk insiden keselamatan pasien dilaporkan secara resmi sejak tanggal 1 Juni 2021. Sedangkan kalau INN tadi, Indikator Nasional Mutu, sejak 1 November ya. 1 November 2021 seluruh rumah sakit harus melaporkan melalui aplikasi. Nah ini sudah, Bapak Ibu silakan, apakah rumah sakitnya sudah melaporkan? Karena ini kita edarkan surat pemberitahuannya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2021 dan mulai 1 Juni 2021 rumah sakit silakan melaporkan apabila ada kasus insiden, ya insiden keselamatan pasien di paskesnya atau di rumah sakitnya. Oke, ini secara singkat kronologis pembuatan aplikasi ini yaitu sejak tahun 2019 aplikasinya dan kita selesaikan di Mei 2021. Oke, ini dijelaskan mengenai framework laporan insiden keselamatan pasien. Jadi, laporan insiden keselamatan pasien dari Pasienkes. Pasienkes itu bisa laporan dari rumah sakit, dari puskesmas, dari paskes lainnya. Misalnya laboratorium atau ITD ya, melaporkan ya ke SP2KPN. Nah, SP2KPN ini kemudian atau dia ini adalah link KNKP. KNKP itu adalah Komite Nasional Keselamatan Pasien yang dalam hal ini bekerja sama kita dengan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dirujukan Kementerian Kesehatan. Kemudian data merupakan data IKP nasional. Nah, nanti hasil tersebut yang Bapak Ibu laporkan secara aplikasi tersebut akan kita tarik bersama dengan KNKP dan kita analisa dan kita feedbackkan balik kepada Bapak Ibu sebagai pembelajaran nasional dan juga sebagai pasien safety alert. Jadi menjadi pembelajaran kita dan menjadi pasien safety alert. Bagaimana kasus yang terbanyak, hal-hal apa ya, jadi pembelajaran dan kita menjadi safety alert terhadap kasus-kasus tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi ini aplikasinya http://mutupasienkes.kemkes, ini kurang ya, .go.id ya, ditambahin ya, tanpa /simar. Nah, kemudian masukkan usernya, masukkan passwordnya, 1234. Silakan, nanti kita bisa login, ini bentuk aplikasinya, bisa login. Nah, Bapak Ibu, kita ada kontak person kalau di aplikasi IKP ini, yaitu Pak Sofi dan Pak Jara. Permasalahan hal-hal dari IKP, silakan di WA ke beliau dan ditanyakan ya. Bapak Ibu sekalian, untuk Indikator Nasional Mutu boleh melalui beliau, nanti kami di Direktorat akan bantu jawab. Biasanya Pak Sofi atau Pak Bu Jahra akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekitar aplikasi dan hal-hal profil dan permasalahan pelaporan tersebut kepada kami. Oke, di dalam dashboard ini ada petunjuk sama ya tadi, ada IKP nihilnya, ada from IKP, ada list investigasi, ganti password, permohonan reset password, hubungi kami dan umpan balik ya. Hubungi kami ini bisa kontak Pak Sofi dan ini, kemudian ada umpan balik ini. Kami setelah 3 bulan akan menarik data-data pelaporan insiden keselamatan pasien Bapak Ibu se-Indonesia, kemudian bersama KNKP akan kami screening dan akan kami umpan balikan kepada Bapak Ibu melalui dashboard di aplikasi. Bisa lihat bagaimana tren kasus pada saat ini, kasus apa yang terbanyak Bapak Ibu bisa lihat di umpan balik. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, linknya mutupasienkes.kemkes.go.id. Muncul seperti ini, masukkan kodenya.
Nah, ini ada menunya ya, menunya, dashboardnya, ada IKP, ada petunjuk, ada IKP nihil. Bapak Ibu tetap melaporkan. Jadi apabila pada bulan tersebut tidak ada kasus, Bapak Ibu bukan tidak boleh tidak melaporkan, didiamkan aja ya. Bapak Ibu masuk ke aplikasi dengan password rumah sakitnya, kemudian klik IKP nihil. Bulan November tidak ada kasus, klik, dilaporkan ke kita. Jadi kita mempunyai data. Ya, tujuan kita membuat adanya di aplikasi IKP nihil membuat kita semua Paskes harus speak up, melaporkan, berbicara, melaporkan setiap walaupun tidak ada kasus gitu ya. Kemudian ada form IKP-nya, ada list insiden. Jadi di aplikasi kita list insiden dan list hasil investigasi pelaporan insiden keselamatan pasien yang form internal dan eksternalnya ya, ada list insiden dan hasil investigasinya ya untuk halaman 1 dan halaman 2. Kemudian ada ganti password Bapak Ibu apabila ingin mengganti password yang misalnya ada pergantian tim mutunya karena ini menjaga rahasia pasiennya, kerahasiaan pasien, bisa ganti password. Silakan, cara-caranya ada di aplikasi. Kemudian ada permohonan reset juga dan hubungi kami ya. Nah, ini umpan balik Bapak Ibu ya. Pada umpan balik ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Umpan balik ini rumah sakit bisa melihat umpan balik dari KNKP hasil pelaporan IKP yang telah dilaporkan setiap 3 bulan. Jadi triwulan 1 bagaimana sih trennya insiden ini? Bapak Ibu bisa lihat ya melalui aplikasi. Oke, ini pengisian laporan insiden melalui aplikasi ya. Kita lihat di saat mau ngeklik form IKP atau formulir IKP, Bapak Ibu akan ditanya password. Ini namanya password IKP ya. Yang tadi password untuk masuk ke aplikasi yang 123. Nah, ini password IKP atau password bertingkat ya, karena kita masuk ini tidak sembarangan bisa masuk ke aplikasi ini untuk laporan insiden keselamatan ya. Jadi passwordnya ABCD, klik ya password IKP-nya untuk menjaga keamanan data. Kemudian setelah itu kita akan tampak masuk, kita akan lihat ada beberapa, ini ada klik gambar orang di pojok kanan atas, akan keluar RSUP persahabatan misalnya. That's and out jika ingin keluar dari aplikasi Mutu Pasien. Dan kalau ingin ganti password kita klik ganti password yang 1, 2, 3, 4 tadi ya Bapak Ibu. Tapi kalau ganti password yang ABCD atau password IKP itu bisa di aplikasi sini ya, di sini ada ganti password. Oke. Nah, di sini pada petunjuk pengisian IKP kita bisa download, di dalamnya ada user manual kamus laporan IKP, dijelaskan mengenai bagaimana pengisian di aplikasi itu. Ya, dijelaskan ada kamusnya ya, dijelaskan contoh surat permohonan reset password, formulir pelaporan internal. Jadi yang kita laporkan secara aplikasi ini adalah IKP eksternal ya, yaitu Sentinel dan ATD. Tetapi kita kenal juga yang namanya IKP internal. Nah, IKP internal ini untuk intern di rumah sakit ya. Ini kita bisa lihat formulirnya di download, ada di petunjuk pengisian. Kemudian kita tampilkan juga tipe dan subtipe Bapak Ibu ya. Nanti kita akan buat buku petunjuk pelaporan IKP yang lagi disusun, tetapi di aplikasi ini sudah ditampilkan. Apabila Bapak Ibu di tahap tipe dan subtipe tidak paham, kita jelaskan. Kemudian ada faktor kontributor ya, dijelaskan juga Bapak Ibu. Juga sebenarnya ada tambahan lagi ini satu tentang HAM. Pada HAM itu kita menggunakan ICD-10 ya, itu juga dijelaskan Bapak Ibu, silakan baca dan dipelajari. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke, setelah petunjuk pengisian ada di bawahnya IKP nihil dan form IKP ya. Ini klik IKP nihil, Bapak Ibu laporkan ya IKP nihilnya apabila tidak ada. Kemudian form IKP. Pada form IKP ini untuk mengisi laporan eksternal, lanjut mengisi laporan investigasi. Silakan ya. Oke, di bawah form IKP ada list insiden dan list hasil investigasi.
ya, klik list insiden, list investigasi. Ini setelah, jadi list insiden ini laporan kita pertama terjadinya insiden. List investigasi ini setelah kita melakukan investigasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu masuk ke aplikasi ini, kita dikasih waktu 1 bulan Bapak Ibu. Jadi di saat masuk, Bapak Ibu melaporkan insiden keselamatan pasien di bulan November misalnya, Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu di saat Bapak Ibu masuk ada kasus, silakan, tidak harus akhir bulan ya, ada kasus Bapak masuk ke aplikasi itu dikasih waktu edit hapus 1 bulan ya. Bagusnya menurut saya Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil investigasi. Tapi kalau diperkirakan hasil investigasi bisa selesai sebelum 1 bulan, oke, silakan Bapak Ibu masuk ke aplikasi. Karena kalau sudah masuk ke aplikasi, Bapak Ibu bisa edit dan hapus, itu dikasih waktu 1 bulan ya. Kalau IMN dikasih waktu 7 hari. Ya, ini untuk mencetak. Di sini juga di list tersebut kita akan tampak pelaporan yang sudah kita isi. Ada edit, ada hapus, ada cetak ya. Setiap hasil pengisian kita bisa cetak hasilnya. Oke. Setelah itu ada ganti password di bawahnya ya Bapak Ibu. Kalau ingin mengganti password yang ABC tadi, silakan isi ya. Nanti tim sekretariat KNKP akan bantu melalui aplikasi. Kemudian kita juga disuruh mengisi permohonan reset password IKP-nya tadi yang ABCD tadi ya, untuk masuk setelah aplikasinya. Kalau ganti password yang 1, 2, 3, 4 itu ada di gambar orang yang pertama kali kita masuk. Oke, nanti kita sekilas masuk ke aplikasi. Nah, dihubungi kami, silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Di sini ada kontak Pak Sofi dan Bu Jahra. Silakan via WA atau telepon, atau bisa dikirim di sini di aplikasi ya. Kita dibantu jawab masalah. Oke, ini sekilas dijelaskan bentuk-bentuknya pengisian laporan insiden melalui aplikasi IKP ya. Kita lihat, coba masuk. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa nanti ada setelah mengisi list insiden, dia akan ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna biru. Kalau belum terkunci berarti kita baru tahap 1. Pengisian lanjutnya investigasi, silakan klik investigasinya ya. Oke, klik cetak, hapus juga ada, silakan dilihat ya. Ini bisa dipelajari. Nah, Bapak Ibu mau mencetaknya, klik cetak. Ini akan tampak ini ya. Ini cetak, gambar gradingnya juga silakan dicetak. Nah, ini untuk triwulan ini ya, feedback tadi sudah dijelaskan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sosialisasi saya sekilas mengenai insiden keselamatan pasien. Mungkin untuk lebih ininya, kita coba masuk ke web ya. Indikator pakai ini ya, pakai /simat, karena tadi indikator. Sekarang kita mutu pasyankes tanpa simat. Klik di Google http /mutu pas. Ibu Bapak Ibu boleh ikutin kalau ada yang buka laptop. Mutu pasyankes ya, ini yang cuci tangan ya, cuci tangan APD. Enggak, ini enggak usah diisi. Nanti saya jelaskan. Oke, ya, ini kita coba masuk ke rumah sakit ini lagi ya. Kalau sudah sedang disiapkan belum? Ya, ini ya Bapak Ibu, ini coba saya lihat. Lihat dulu ini rumah sakit mana. Ini rumah sakit Al-Zala Al-Mari Makassar ya. Nah, Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu masuk ke aplikasi ini kelihatan ya? Atau perlu diperbesar lagi? Kelihatan Bapak Ibu di Oke. Nah, di dashboard saya sampaikan apabila kita masuk ke web tanpa simar, kita akan. Nah, ini ada IKP ya, insiden keselamatan pasien. Kemudian di sini upload dokumen peningkatan mutu yang saya jelaskan untuk bekerja sama dengan ini ya, upload dokumen mutu. Nah,
pas kita IKP nihil juga di password Bapak Ibu ya. Semua yang akan masuk ke IKP dia di password. Kita klik A, B, C, D baru bisa buka ya. Nah, silakan pada bulan berapa, tahun berapa Bapak Ibu tidak ada pelaporan, klik simpan ya. Kemudian kita balik ke form IKP. Pada form IKP ini Bapak Ibu silakan mengisi insidennya ya. Ini data pasiennya, kemudian sudah data pasien, penanggung biaya dan sebagainya ya. Sila pelajarin ya Bapak Ibu, tidak secara detail ya. Apabila halaman 1 ini sudah selesai, Bapak Ibu isi, klik simpan ya. Nanti terlihat di list. Kalau sudah diisi dia kelihatan di list insiden. Ya, ini masih kosong ya, rumah sakitnya belum jelaskan, tetapi di dalam PPT tadi dapat dilihat bisa edit dan sebagainya ya. Kemudian bisa dicetak. Kemudian list investigasi. Jadi kalau sudah investigasi dia juga sama akan tampak data-data yang kita laporkan. Kemudian kita juga bisa cetak ya. Kemudian lagi kalau Bapak Ibu mau ganti password, klik ganti password ya. Kemudian ganti password tadi tetap A, B, C, D ya, mau masuknya ya Bapak Ibu ya. Kita bentar password barunya apa, ulangi password. Nanti teman-teman Bapak Ibu nanti. Oke, nah ini kalau mau konsul sama Pak Sofi dan sebagainya ya. Oke, lagi. Nah ya Bapak Ibu sudah saya jelaskan IKP di sini ada umpan balik ya. Umpan balik IKP-nya triwulan 1 triwulan 2 sebenarnya ada. Saya juga heran ini mengapa tidak ada umpan baliknya. Harusnya Bapak Ibu bisa melihat. Kita kemarin KNKP bersama KNKP sudah mengupload umpan baliknya. Nanti saya lihat ada gangguan apa di IT ya. Harusnya sudah ada ya karena kita sudah triwulan ketiga. Umpan balik triwulan 1 triwulan 2 sudah kita laporkan di pelaporan insiden aplikasi dan Bapak Ibu bisa lihat. Saya laporkan ini mengapa tidak ada. Kemarin ada. Oke, Bapak Ibu tadi saya menjelaskan IKP ya, sudah ya, bisa dipelajari lebih detail. Kemudian di dashboard tersebut tadi saya cari. Nah, Bapak Ibu untuk Rumah Sakit Al-Mazhar Makassar ternyata belum upload triwulan 1 belum, triwulan 2. Kalau sudah diupload Bapak Ibu SA self assessment-nya sudah diisi, Bapak Ibu misalnya triwulan 1, Bapak klik di drop file ini. Ya. Pilih disimpan misalnya. Disimpan di mana? Di dokumen Bapak Ibu. Isian tersebut diuploadkan ya. Ini diisi rumah sakit selama masa pandemi yang akan kita kerjakan ya. Rumah sakit pribadi ini besok ya. Secara offline, nanti juga kita lihat di aplikasinya. Kemarin sempat Ibu lihat memang belum terupload, mungkin nanti hari ini sudah terupload ya, SA-nya ya, belum ada. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu yang berhubungan dengan BPJS kemarin ya, berdasarkan SE55 Bapak Ibu mengupload komitmen mutu. Ya, Rumah Sakit Pribadi juga Rumah Sakit Makassar juga belum upload ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu silakan download SE455 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Kesehatan Rumah Sakit ya, komitmen penyelenggaraan fasilitas formulir 1, formulir 2 komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Kalau rumah sakit biasa biasanya dua-dua ini dia. Tapi kalau rumah sakit pendidikan tambah 3, ada formulir komitmen memenuhi standar rumah sakit pendidikan. Jadi ada 3 dokumen yang diuploadkan oleh rumah sakit pendidikan ya Bapak Ibu. Oke. Sepertinya sudah saya jelaskan semua aplikasi mutu pasienkes. Bapak Ibu sekalian, ada sudah untuk lebih detailnya mungkin materi akan di-share ya. Materi sudah di-share, link materi itu silakan Bu Rizna, materi-materi yang saya kirim bisa dikirimkan melalui itu link bahan materi Zoom hari ini ya. Silakan Bapak Ibu di chat itu sudah disampaikan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Pribadi. Bapak Ibu bisa ambil ininya. Oke, setelah selesai saya hari ini sosialisasi singkat mengenai IKP, IMN ya, insiden keselamatan pasien, aplikasi lembaga akreditasi ya Bapak Ibu, lembaga SK 6 lembaga tersebut ya. Nanti saya sampaikan ke Dr. Risma SK-nya kalau itu ya, SK lembaga akreditasi. Akan saya sampaikan ke WA, nanti bisa dimasukkan ke link materi, Bapak Ibu bisa lihat juga. Kemudian ini yang ingin saya sosialisasikan singkat, dan besok kita lebih detail lagi
tapi lagi di jalan, jadi dia hanya menekan besok ketemu di rumah sakit Kendari. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas, atau sambil berjalan nanti silakan ditanyakan ya. Bapak Ibu boleh catatlah nomor HP saya apabila ingin menanyakan ya mengenai aplikasi ini. Mengkoordinir mengenai pelaporan IKP dan ini. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang terputus ya, kedengaran ya? Ya, ada yang terputus bilangnya. Minta dikirim email apa ini di chatnya, link bahan. Saya kembalikan ke Rumah Sakit RSUD Pinggadi. Pak, ada sambutan dari direktur atau kata sepatah atau bagaimana Bu Risna? Kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang Bu Farida. Selamat pagi menjelang siang Bu Farida. Baik Bu, hari ini kami cukup banyak mendapat informasi dari Ibu. Kami akan menunggu untuk monitor dan evaluasi di esok harinya, dan mohon juga nanti bimbingan dan arahan terkait kelanjutan untuk pengisian apa yang sudah Ibu sampaikan. Frans? Ya, suaranya putus-putus Pak Frans. Ya Bu, makasih Bu. Oh ya, oke Pak Pran. Kalau sudah ini tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu lagi besok Pak Pran dan tim.